Halo, selamat pagi anak ibu. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Ibu Adinata Lina Manik. Hari ini kita belajar IPA, yaitu bab yang keenam. Apa itu Bu? Tata surya. Jadi nanti ada pencapaian indikator yang akan kita capai di dalam proses pembelajaran. Yang pertama, anak ibu bisa menjelaskan sistem tata surya, ya. Kemudian yang kedua, anak ibu bisa menjelaskan karakteristik anggota tata surya. Ya, jadi ada dua indikator yang akan kita capai di dalam pembelajaran. Nah, yang pertama, benda langit anggota tata surya. Apa saja itu, Bu? Nah, di bawah ini ada gambar yang Ibu tampilkan. Nah, anak Ibu boleh perhatikan di situ ada planet-planet di dalam tata surya, ya. Di bagian tengah itu ada matahari, ya. Kemudian yang berbentuk lingkaran itu adalah orbit, lintasan agar semua planet boleh berotasi dan berevolusi, ya. Kemudian ada planet, ya, yang mengelilingi matahari itu adalah planet. Kemudian yang berbentuk seperti es, ya, yang berdekatan dengan matahari itu ada asteroid dan benda langit lainnya. Oke. Apa itu bintang? Ya. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Ya, benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Salah satu bintang yang ada di tata surya adalah matahari. Ya, di sekitar matahari terdapat benda antariksa. Apa itu, Bu? Dapat berupa planet, ya. Kemudian asteroid, dan yang terakhir itu adalah meteor, ya. Jadi benda yang ada di sekitar matahari itu ada planet, asteroid, dan meteor. Jadi benda-benda yang mengelilingi matahari disebut sebagai tata surya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ada 4 planet yang jaraknya sangat dekat, ya, dengan matahari. Planet apa itu, Bu? Yang pertama ada Merkurius. Kemudian yang kedua ada Venus, dan yang ketiga ada Bumi, dan yang keempat ada Mars, ya. Jadi 4 planet yang terdekat dengan matahari ini pada umumnya tersusun atas batuan padat, ya. Jadi yang planet lain, Bu, ya, seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus itu tersusun atas gas, ya. Jadi planet gas dengan planet batuan, ya, planet gas itu pada umumnya ukurannya jauh lebih besar dibandingkan planet batuan. Berarti planet gas lebih besar ukurannya dari planet batuan, ya. Nah, berikutnya itu ada matahari, ya. Coba anak ibu perhatikan, itu ada gambar matahari, struktur matahari, ya. Pada dasarnya matahari ini merupakan salah satu bintang, ya, yang ada di tata surya dan menjadi pusatnya dalam semua benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi, kenapa matahari disebut bintang? Ya, karena matahari dapat menghasilkan cahaya sendiri. Ya, kenapa disebut bintang? Karena matahari dapat menghasilkan cahaya sendiri. Jadi struktur matahari itu ada 3 bagian, ya. Ada 3 bagian. Yang pertama ada kromosfer, ya. Kemudian yang kedua ada fotosfer, dan yang ketiga ada korona. Nanti ini akan Ibu jelaskan satu persatu dari struktur matahari tersebut, ya. Anak Ibu boleh perhatikan, ya. Situ sudah jelas gambarnya, ya, bagian-bagian dari struktur matahari. Nah, kita bahas satu persatu.
Oke, yang pertama itu nanti ada inti matahari, ya. Inti matahari itu adalah sumber energi yang paling utama karena terdiri atas dua sifat, yaitu kondisi reaksi nuklir. Inti mataharinya tersusun atas elektron, proton, dan neutron. Ya, kita tahu kemarin ya sudah bahas tentang listrik. Elektron itu adalah muatan negatif, kemudian proton positif, dan neutron adalah muatan yang netral. Ya, dan atom yang saling berpadu membentuk inti plasma matahari. Jadi gerakan atom ini nantinya akan berkombinasi tersebut dan menghasilkan reaksi fusi nuklir yang menyediakan sumber energi dari matahari tersebut. Jadi itu inti itu yang berwarna seperti apa ya? Warna perak ya. Itu ada di bagian tengahnya. Boleh anak ibu perhatikan di bagian tengahnya ya berwarna perak. Kemudian yang berikutnya itu nanti ada zona radiasi ya. Zona radiasi. Apa itu Bu? Wilayah luar inti ya, berarti berada di luar inti yang berfungsi sebagai tempat transformasi energi dari inti matahari ke permukaan matahari. Jadi zona radiasi ini mempunyai suhu yang lebih sedikit rendah dibandingkan intinya. Berarti inti itu tadi lebih panas, kemudian disambung dengan zona radiasi. Jadi energi matahari dalam zona radiasi ini akan disebarkan secara acak ke seluruh penjuru arah dari atom ke atom lainnya. Ya, jadi diperlukan 170.000 tahun untuk melepaskan energi pada inti matahari agar dapat mencapai titik dari zona radiasi tersebut. Ya, anak ibu boleh perhatikan tadi itu letaknya di sebelah inti ya, anak ya. Ada zona radiasi itu memancarkan cahaya. Kemudian yang berikutnya itu nanti ada zona konveksi ya. Ada zona konveksi, itu ada gambarnya di bawah ya. Ada gambarnya di bawah, boleh anak ibu perhatikan. Apa itu Bu? Jadi zona ini panas matahari akan melakukan sebuah mekanisme baru untuk mencapai pada permukaan matahari ya. Karena suhu zona luar konveksi turun secara drastis menjadi sekitar 2 juta derajat Kelvin. Ya, 2 juta derajat Kelvin. Kelvin itu adalah satuan dari suhu ya internasional, dibandingkan zona radiasi dalam yang mencapai 5 juta derajat Kelvin. Jadi zona ini juga energi panas dari matahari akan disalurkan lebih cepat dibandingkan zona radiasi. Berarti zona konveksi ini suhunya lebih panas dari zona radiasi tadi ya. Nah, situ ada perbandingannya 2 dibandingkan dengan 5. Ya, coba anak ibu perhatikan di situ ada gambarnya ya. Karena tadi di sini terjadi mekanisme baru untuk mencapai kepada permukaan matahari. Kemudian yang berikutnya ya, struktur dari matahari itu adalah fotosfer. Itu ada gambar, boleh anak ibu perhatikan. Apa itu Bu? Fotosfer yaitu salah satu bagian dari permukaan matahari yang dapat kita amati dengan bantuan teleskop. Berarti tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya, harus menggunakan alat ya untuk melihatnya, yaitu teleskop. Jadi suhu yang ada di dalam fotosfer ini mulai dari 5.800 derajat Kelvin ya. Energi yang dihasilkan dari fotosfer sebagian besar cahayanya akan diterima oleh bumi. Berarti bisa sampai ke bumi ya nak ya. Cahaya matahari dari fotosfer menuju bumi hanya memerlukan 8 menit. Jadi cahaya fotosfer ini bisa sampai ke permukaan bumi yang ada di tempat kita. Boleh kita rasakan ya nak ya. Kemudian bagian struktur matahari yang berikutnya itu ada bintik matahari. Nah, coba anak ibu perhatikan, itu ada bintik-bintik di dalam energi matahari ya. Nah, apa itu bintik matahari? Jadi ketika kita mengamati dengan bantuan teleskop, bintik ini seringkali terlihat seperti titik putih atau hitam ya. Jadi bintik matahari merah adalah
merupakan daerah yang mempunyai suhu lebih rendah dibandingkan fotosfer. Berarti suhu ini lebih rendah dari fotosfer ya, sekitar 2800 derajat Kelvin. Jadi bintik hitam biasanya ya terjadi dalam beberapa waktu yang tidak beraturan. Misal ya bisa 1 hari, 2 hari, atau maksimal itu batasnya 11 bulan ya. Jadi bintik matahari ini dapat kita lihat dengan bantuan teleskop dan suhunya lebih rendah dari fotosfer. Oke, berikutnya bagian dari struktur bumi itu ada kromosfer ya. Itu ada gambarnya, boleh anak ibu perhatikan. Ya, apa itu Bu kromosfer? Kromosfer ini merupakan ya bagian dari struktur matahari ya, di mana ketebalannya itu sekitar 2000 meter ya, dengan posisi yang berada di atas lapisan fotosfer. Ya, berarti dia berada di atas. Berarti sebelum ke kromosfer itu ada fotosfer ya. Energi dalam kromosfer terus menyebar seiring dengan radiasi dan warnanya kemerahan yang selalu dipancarkan ya. Jadi ini adalah bagian setelah dari fotosfer. Setelah fotosfer maka ada bagian struktur mataharinya yaitu kromosfer. Berapa tadi ketebalannya? Yaitu sekitar 2000 meter dengan posisi di atas lapisan fotosfer. Kemudian struktur struktur matahari berikutnya yaitu ada zona transisi. Ya, apa itu Bu zona transisi? Jadi anak ibu perhatikan dulu, itu ada gambarnya ya. Zona transisi, suhu pada zona ini cenderung naik drastis hingga mencapai 2 juta derajat Kelvin. Ya, zona ini memiliki ketebalan dari sekitar 100 km, berarti lebih tebal tadi dari kromosfer ya. Nah, para ilmuwan masih menyelidiki apa sebab dari suhu matahari yang cenderung meningkat di luar permukaan inti. Jadi masih diselidiki nak ya, oleh para ilmuwan kita. Jadi kalau nanti anak ibu ada cita-citanya mau jadi bagian dari astronot, boleh nanti juga meneliti ya nak. Nah, jadi di zona transisi ini ketebalannya itu mencapai tadi berapa nak? Ya, 100 km. Dan suhunya itu berapa? 2 juta derajat Kelvin. Oke, yang berikutnya ya, struktur dari matahari itu ada corona ya. Bukan corona virus ya nak ya, tapi corona struktur dari matahari, yaitu bagian terluarnya ya. Jadi corona ini adalah lapisan terluar dari matahari ya. Lapisan ini terlihat seperti mahkota ya, mahkota dalam gerhana matahari. Jadi partikel corona dapat mengganggu kehidupan di bumi jika partikel tersebut mencapai orbit ya. Jadi partikel corona ini dapat mengganggu ya kehidupan di bumi. Jika terjadi gerhana matahari, corona akan terlihat sangat tipis ya. Terlihat sangat tipis dan samar-samar. Ya, ini adalah bagian terluar dari struktur matahari. Itu adalah corona. Bentuknya seperti apa tadi Bu bilang? Ya, seperti mahkota. Nah, itu kan ada cahayanya memancarkan, ya itu adalah corona. Nah, itu bagian terakhir dari struktur matahari ya. Nah, itulah bagian-bagian dari struktur matahari. Berikutnya kita akan nanti membahas tentang planet ya. Tadi setelah matahari, yang mengelilingi matahari adalah planet. Kemudian ada benda lainnya ya. Oke, planet. Di situ ada gambar planet ya. Planet kita sekarang itu ada 8 ya. Yang dulu tahun 2000, sebelum tahun 2006 itu ada 9, ada Pluto. Tapi Pluto tidak diakui karena itu bukan bentuk planet, ukurannya sangat kecil ya. Jadi dia dikeluarkan dari karakteristik dari planet ya. Jadi ada 8, ada Merkurius, ada Venus, ada Bumi,
Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang terakhir itu ada Neptunus. Ya, ada berapa tadi anak ibu? Iya, ada 8. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu Merkurius. Coba perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu gambar planet Merkuriusnya. Nah, sudah diperhatikan? Iya, bagus. Apa ciri khas dari planet Merkurius ini, Bu? Ya, pertama, planet ini merupakan planet paling terkecil ya di dalam tata surya. Ya. Kemudian yang kedua, pada waktu siang hari, ya, planet ini sangat panas. Kemudian pada malam hari, planet ini sangat dingin. Ya, kenapa bisa begitu, Bu? Ya, karena tadi bahwa planet itu melakukan rotasi dan revolusi mengelilingi matahari. Kemudian ciri yang berikutnya tidak memiliki yang namanya satelit. Ya, jadi tidak ada satelit di dalam Merkurius. Kemudian, ya, paling dekat dengan matahari, mempunyai kawah, dan skala revolusinya paling cepat. Kemudian atmosfernya sangat tipis dan tidak dianggap mempunyai atmosfer. Yang berikutnya itu ada Venus. Bu, hampir sama gambarnya dengan Merkurius. Ya, tapi sudah ada berbeda ya. Ini banyak sekali lapisan ya. Lapisan apa itu nanti akan kita bahas. Atmosfernya ya, sangat terang. Oke, apa ciri khasnya, Bu? Ya, disebut sebagai bintang senja, bintang barat, bintang pagi, dan bintang timur. Ya, planet ini merupakan planet paling panas ya, paling panas di dalam tata surya. Kemudian planet ini tidak memiliki satelit ya. Diameternya itu hampir sama dengan bumi. Kemudian arah rotasinya dari timur ke barat, berarti searah dengan arah jarum jam ya. Kemudian atmosfernya itu terdiri dari atas asam sulfat dan karbon dioksida. Dan itulah tadi, susunan itulah yang membuat planet Venus ini sangat panas ya, nah ya, karena ada asam sulfat dan karbon dioksida serta skala rotasinya juga paling lambat. Oke, berikutnya ada bumi ya. Ini adalah planet yang dihuni makhluk hidup ya, seperti kita yang sekarang ada tinggal di bumi ya. Jadi ciri khas dari planet bumi ini adalah planet yang memiliki kehidupan. Kenapa? Karena semua makhluk hidup bisa hidup di dalam bumi. Ya, kenapa bisa hidup, Bu? Karena ada komponen air dengan udara. Ya, ada apa? Air dengan udara. Kemudian planet ini juga disebut sebagai planet biru. Ya, apalagi, Bu, ciri khasnya? Ya, planet ini memiliki satu satelit ya. Satu satelit. Apa itu, Bu, satelitnya? Bulan. Ya. Jadi bumi ini juga memiliki satu satelit, yaitu bulan. Kamu bisa lihat bulan kan, Nak? Iya, itu adalah satelit daripada bumi ya. Nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya tentang satelit ya. Kemudian yang berikutnya yaitu planet Mars. Nah, coba dulu kamu perhatikan Mars ya. Apa ciri khasnya, Bu? Ya, berwarna kemerah-merahan. Ya, makanya dia disebut sebagai planet merah ya. Disebut sebagai apa? Planet merah. Kemudian apa lagi, Bu, ciri khasnya yang berbeda dengan planet lain? Ya, planet ini memiliki 2 buah satelit. Apa itu satelitnya? Ada satelit Phobos, ya, Phobos, dan yang kedua itu ada satelit Deimos. Ya, jadi ciri khas dari Mars ini punya 2 satelit, yaitu Phobos dengan Deimos. Nah, anak ibu boleh perhatikan ya, sudah jelas itu warnanya merah ya, maka disebut sebagai planet merah. Oke. Untuk yang berikutnya nanti ada kita bahas planet yang berikutnya itu apa? Ya. Anak ibu boleh perhatikan dengan seksama gambar planet ini ya, supaya lebih hafal, lebih ingat ya. Apa itu Mars? Oh, warna merah, Bu, berarti dia planet merah. Oke, yang berikutnya itu ada Jupiter ya.
Oke, Jupiter itu kamu perhatikan ada bentuk seperti noda ya Bu ya. Iya, itu merupakan ciri khasnya juga ya. Oke, apa ciri khasnya? Merupakan planet yang paling besar ya. Planet yang paling besar dalam tata surya ya. Warna apa dia Bu? Ya, berwarna merah kecoklatan ya. Sudah jelas warna dari planetnya ya. Kemudian planet ini memiliki satelit yang sangat banyak. Berarti planet yang paling banyak satelitnya adalah Jupiter, ya, Jupiter. Selain planet terbesar, dia juga memiliki satelit yang terbanyak. Kemudian, ya, planet ini juga disebut sebagai planet gas, ya. Tadi udah kita bahas sebelumnya, ya. Kenapa? Karena dia terdiri atas gas helium dengan gas hidrogen, ya. Jadi, kenapa disebut sebagai planet gas? Karena dia terdiri dari gas helium dengan hidrogen. Kemudian apa lagi Bu? Skala rotasinya paling cepat. Oke, yang berikutnya itu ada Saturnus ya. Ada Saturnus. Coba anak ibu perhatikan, Bu, ini beda sama planet yang lain, Bu. Kok ada bentuk-bentuk kayak gasing gitu dilingkari? Iya, namanya itu cincin ya, Nak ya. Jadi planet Saturnus ini dikelilingi oleh cincin, di mana cincin itu ya terdiri atas gas-gas ya. Nah, apa ciri khasnya, Bu? Ya, pertama, planet ini memiliki cincin ya, cincinnya paling besar, paling nampak. Nah, kemudian apa lagi Bu ciri khas dari Saturnus? Merupakan planet terbesar kedua ya. Planet terbesar kedua. Berarti tadi yang pertama siapa? Iya, Jupiter ya. Berarti setelah Jupiter yang paling besar, yang keduanya adalah Saturnus ya. Jadi planet Saturnus ini adalah planet terbesar kedua setelah Jupiter. Oke, nah Ibu boleh perhatikan gambar Saturnus supaya nah Ibu, oh ini bercincin berarti ini Saturnus. Apa ciri khasnya? Memiliki cincin. Oke, yang berikutnya itu ada Uranus ya. Wih, Uranus gambarnya cantik banget Bu. Iya cantik. Ya semua planet kita semua cantik. Oke, apa ciri khas dari Saturnus? Itu warnanya apa ya? Ada yang tahu? Iya, biru. Oke, itu merupakan ciri khas dari planet itu ya, Nak ya. Apa ciri yang pertama? Diselubungi oleh awan tebal. Kenapa, Bu? Karena dia mengandung gas metana, hidrogen, dan yang terakhir itu adalah helium ya. Jadi arah rotasinya itu dari timur ke barat. Ya, dari timur ke barat berarti arah jarum jam ya. Berwarna hijau kebiruan. Kemudian planet terdingin. Berarti kalau terdingin paling dingin. Kalau terdingin ada kebalikannya, paling panas tadi apa? Venus. Yang paling dingin itu adalah Uranus. Ya, kenapa dingin Bu? Karena atmosfernya terdiri atas dari gas metana. Ya, yang terdingin itu ada Uranus, berarti yang terpanas tadi ada Venus ya. Nah, ingat aja itu anak Ibu. Kemudian yang berikutnya itu ada Neptunus. Ya, apa ciri khas dari planet Neptunus Bu? Oke, anak Ibu boleh perhatikan gambarnya ya. Neptunus ini memiliki ciri khas. Yang pertama, planet terjauh dari matahari. Ya. Kemudian disebut sebagai kembaran dari Uranus. Ya. Kemudian apa lagi Bu ciri khasnya? Sering beredar meninggalkan garis edarnya. Loh, kenapa Bu? Makanya dia disebut sebagai planet pembuat ulah. Ya. Nah, kemudian apa lagi Bu ciri khasnya? Berwarna kebiru-biruan ya. Berwarna apa Nak? Kebiru-biruan. Kemudian apalagi ciri khasnya Bu? Skala revolusinya paling lama. Skala revolusinya paling lama ya. Jadi itu merupakan ciri khas dari planet Neptunus ya. Oke. Ada ciri yang paling menonjol yaitu kembaran dari Uranus. Nah, itulah tentang planet-planet ya, Nah ya. Oke, kita bahas tentang berikutnya itu ada asteroid ya. Kemudian ada meteor ya, kemudian ada komet dan yang terakhir itu ada satelit. Yuk kita bahas satu-satu ya. Ada yang pertama itu
asteroid. Nah, coba anak ibu perhatikan dulu gambar asteroid itu. Iya. Nah, itu udah jelas sekali ya, seperti batu yang besar ya menuju ke permukaan bumi kita. Jadi asteroid ini merupakan planet berbatu yang kecil dengan jumlah sangat banyak ya. Jadi di dalam tata surya terdapat beribu-ribu asteroid yang juga mengelilingi matahari. Tadi udah di gambar pertama udah dilihat ya, ada batu-batu mengelilingi matahari, namanya asteroid. Jadi sebagian besar ya, kelompok asteroid ini dijumpai berada di antara orbit planet Mars dengan Jupiter. Ya, daerah ini dikenal sebagai sabuk utama atau main belt. Selain asteroid yang mendiami daerah sabuk utama, ada juga kelompok asteroid yang berbeda seperti Trojan, asteroid AAA atau triple A ya. Kemudian beberapa asteroid yang diidentifikasi antara lain Ceres, di mana Ceres ini merupakan asteroid terbesar yang juga masuk kategori planet kerdil atau planet kecil Kete ya, dengan diameter 780 km ya. Kemudian ada Pallas ya, itu 560 km. Kemudian ada Vesta ya, itu ada 490 km, ada Hygeia 388 dan Juno 360 dan Dapida 272 km. Berikut tentang asteroid. Berikutnya ada meteor ya. Coba lihat itu. Siapa yang pernah lihat meteor atau meteor jatuh dari permukaan bumi kita? Pasti ada ya, anak ibu yang pernah lihat ya. Oke. Apa itu Bu meteor? Adalah benda angkasa yang berupa pecahan batu ya, yang jatuh dan masuk ke dalam atmosfer bumi kita. Ya, jadi ketika meteor ini jatuh ke bumi, maka terjadi gesekan dengan udara sehingga meteor tadi menjadi panas dan terbakar. Ya, meteor ini tidak pernah habis, ya, tidak akan habis terbakar di atmosfer bumi dan sampai ke permukaan bumi, disebut sebagai meteorit. Ya, jadi tumpukan meteorit ini berukuran besar pada permukaan bumi, seringkali menimbulkan lubang besar. Ya, lubang seperti kawah di permukaan bumi kita. Itu namanya kawah meteorit. Ya, jadi contoh kawah meteorit Arizona di Amerika Serikat yang lebarnya 1265 meter. Inilah meteor yang pernah jatuh ya di Amerika Serikat. Ya, namanya meteorit Arizona. Berapa lebarnya? 1265 meter. Ya, jadi itu adalah meteor yang pernah jatuh di permukaan bumi kita ya. Kalau nanti ada meteor yang lain pasti ibu akan infokan. Oke, yang berikutnya itu ada komet ya. Selain meteor ada komet. Coba anak ibu perhatikan, iya, komet ini seperti bintang berekor ya, kayak tanda koma. Iya. Apa itu Bu komet? Komet itu adalah anggota tata surya yang terdiri atas pecahan benda angkasa, es dan gas yang membeku. Ya, komet mengorbit matahari dalam satu lintasan yang berbentuk elips. Ya, jadi strukturnya itu terdiri atas kepala, kemudian ekor komet. Jadi kepalanya itu berdiameter lebih dari 65.000 km. Wih, panjang sekali ya Bu. Iya, panjang. Ya, itu terdiri atas inti dengan koma. Jadi salah satu komet yang terkenal itu adalah komet Halley ya. Komet Halley. Jadi komet ini pernah ditemukan oleh Edmond Halley, makanya disebut komet Halley ya. Jadi rata-rata periode munculnya orbit komet Halley ini terjadi setiap 76 sampai 79 tahun sekali. Wih, lama kali Bu. Ada nggak umur kita segitu ya? Mudah-mudahan panjang umur ya. Jadi komet Halley ini terakhir terlihat pada tahun 1986. Jadi tambahkan aja nanti 76, nanti akan muncul lagi ya. Dan diperkirakan akan kembali pada tahun 2061. Ya, mudah-mudahan kita bisa lihat ya, sehat-sehat semua ya. Oke, jadi inti dari pusat dari komet Halley ini sangatlah gelap. Ya, di mana diameternya kurang lebih dari 1024 km. Selain komet Halley, terdapat beberapa nama komet lainnya. Apa itu Bu? Ada komet Hyakutake dan Hale-Bopp ya.
Jadi ada juga komet yang lain yang pernah juga terlihat ya, cuman ini tidak terlalu populer. Yang terlalu populer itu adalah komet Halley ya, itu nanti akan muncul di tahun 2061 tahun. Oke, yang terakhir itu ada satelit ya. Apa itu Bu satelit? Jadi satelit ini adalah pengiring planet ya. Jadi planet dikelilingi oleh satelit, makanya disebut sebagai pengiring planet ya. Satelit ini beredar mengelilingi planet dan bersama-sama beredar mengelilingi matahari. Nah, satelit juga berotasi mengelilingi sumbunya sendiri. Jadi pada umumnya arah rotasi dan revolusi satelit itu sama dengan arah rotasi dan revolusi planetnya. Jadi kalau udah berputar planet mengelilingi matahari, berarti satelitnya juga ikut berputar. Nah, itu artinya enak ya. Nah, itu berputar dari arah barat ke arah timur, kecuali tadi ada beberapa planet ya, 2 planet yang berputar dengan arah jarum jam ya. Nah, itu ada planet Neptunus. Kemudian planet yang telah diketahui tidak memiliki satelit itu adalah Merkurius dengan Venus. Ya, berarti planet yang tidak memiliki satelit ada Merkurius dengan Venus ya. Berikut ini adalah nama-nama satelit beserta jumlahnya untuk masing-masing setiap planet. Jadi nanti di slide selanjutnya itu nanti ada beberapa planet yang Ibu tampilkan beserta jumlah satelitnya ya. Nah, satelit ini sangat berpengaruh juga. Tadi sudah Ibu jelaskan di mana dia ini juga ikut berputar. Jika planet mengelilingi matahari, maka satelit juga ikut mengelilingi matahari. Kecuali tadi ada Merkurius dengan Venus ya. Nah, itu planet yang tidak memiliki satelit. Ya, mudah-mudahan anak Ibu bisa ngerti dan paham ya. Oke, yang terakhir itu ada jumlah satelit di dalam setiap planet ya. Nah, itu ada yang pertama ada Merkurius tadi dengan Venus tidak memiliki satelit ya. Kemudian ada Bumi. Bumi itu satelitnya ada 1, apa itu Bu? Bulan ya. Tadi itu sudah dibahas. Kemudian ada Mars. Itu ada 2 tadi satelitnya, apa itu Bu? Phobos dengan Deimos ya. Kemudian ada Jupiter. Ini tadi sudah Ibu bahas juga, planet yang memiliki satelit terbanyak. Ya, satelit terbanyak berapa itu? 63 ya. Kemudian ada Saturnus, berapa jumlahnya? Ada 62. Kemudian ada Uranus, jumlah satelitnya itu ada 27. Dan terakhir itu ada Neptunus, jumlah satelitnya 13 ya. Jadi jumlah satelit ini merupakan satelit alam ya, berarti alam yang membentuk. Loh, kalau alam yang bentuk berarti ada buatan manusia Bu? Iya ada ya. Nah, ada juga satelit yang terbuat dari tangan manusia seperti bumi kita ini ya. Satelit apa itu? Satelit Palapa. Mungkin di negara lain juga ada beberapa macam nama lainnya ya. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan materi Ibu tentang tata surya. Jika anak Ibu belum paham dan belum mengerti, boleh dijapri ke WA Ibu ya. Oke, Ibu akhiri, selamat pagi, namo buddhaya. Terima kasih.